Perlindungan LPSK dengan perkara kematian V dan E di Cirebon yang akan disampaikan oleh Pak Ahmadi dan wakil ketua yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ada sedikit lambat karena memang masih harus melakukan beberapa persidangan yang dalam proses, kadang-kadang tidak bisa langsung tutup. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada sore hari ini kami akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan, program-program perlindungan LPSK hubungan dengan kasus atau perkara kematian PHD di Cirebon. Ini juga berhubungan dengan beberapa keterangan awal LPSK yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan ini sebagai tindak lanjut. Secara singkat kami sampaikan bahwa LPSK sejak 21 Mei telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan, penelaahan dalam perkara kematian VHD, dan hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan, baik itu melalui meminta keterangan atau menelaah keterangan melalui wawancara kepada keluarga korban, terpidana juga, saksi-saksi, dan pendalaman menimbun informasi keterangan dalam proses penelitian, baik itu juga kepada Polres Cirebon, pada Irwasum Polri juga, kemudian juga koordinasi dengan Kanwil Kumham kepada Lapas Cacingkom Bandung, Rutan Pasar Bandung, dan UPTD BPA Provinsi Jawa Barat. LPSK juga menelaah dokumen-dokumen lain, apakah itu salinan putusan PAP, dokumen lain yang terkait dengan itu untuk mendapatkan dan mendukung keputusan LPSK. Dan dalam hubungan tersebut di atas kami sampaikan kepada semua ini bahwa pertama, LPSK memutuskan permohonan perlindungan yang sudah kita lakukan sebenarnya minggu lalu, sudah berapa kita putus, dan hari ini kita yang putus. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V 5 orang, apakah itu inisial VO, MR, SA, SK maupun SR, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis, dan ini juga kita samakan dengan Pemprov PP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui PTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang dimaksudkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten berupa ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan posisi hukum saat ini. Rekan-rekan kita juga sudah mengikuti bagaimana keputusan dalam ranah peradilan, karena permohonan peradilan juga peradilan tersangka PS telah menyatakan oleh PN Bandung, dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan LPSK untuk didalami. Kemudian terkait dengan permohonan SD, LPSK juga memutuskan untuk memberikan rekomendasi
kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, antara lain pertama, dalam pemeriksaan terhadap saudara SD agar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundangan yang berlaku serta LPSK akan dapat memberikan pendampingan. Yang kedua, memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dalam memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan menjawab. LPSK juga akan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Sipil Dirjen Pemasyarakatan untuk dapat menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dan menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkuatan tetap serta menjamin hak-haknya. Kemudian LPSK juga mendukung apabila saudara SD dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada mahkamah, khusus terkait dengan permohonan SD, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan pada pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya. Boleh. Kalau bertanya, mohon kadang-kadang kami kan harus merahasiakan, rekan-rekan bisa mohon disesuaikan begitu, mohon pengertiannya. Karena kami juga masih ada Ibu Sri Suparyati, ada Pak Antonius Presidio, dan ada Pak Wawan. Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? Cukup. Langsung. Sangat dijelaskan kalau misalkan ada 7 pemohon yang tidak diterima atau permohonan untuk perlindungan anak. Sedikit penegasan ya Pak, bukan untuk mengungkap identitas, tapi dari pihak keluarga EK atau mungkin dari saksi lain, dan kemudian ada lagi rekan-rekan? Satu dulu ya Pak.